Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau kamu mau jadi pengusaha, karena belum tentu sekolah tinggi itu bisa menjamin kesuksesan kamu. Apakah pendapat ini kontroversial? Menurut saya iya. Tapi sebelumnya mari kita bahas, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke teman-teman semua ya. Jadi saya menemukan sebuah konten ya yang menurut saya menarik sekali. Kenapa sih kita harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin? Jadi ini pure adalah pendapat saya ya, dan mungkin saya juga share beberapa pengalaman yang pernah saya jalani ya teman-teman semua ya. Jadi intinya begini, apakah pendidikan itu penting atau tidak? Buat kamu nih, kalau misalnya ada pendapat, boleh saran atau pendapat kirim di komentar di bawah ya teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya fungsi pendidikan itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau kita lihat pendidikan jenjang SD, SMP, SMA hingga tingkat berikutnya ya sampai S3 itu adalah sebuah proses di mana manusia sedang menimba ilmu atau menyerap wawasan ya. Jadi yang membedakan adalah terkadang orang-orang yang memang memiliki ilmu itu memiliki sebuah sikap serta budi pekerti yang lebih baik. Bukan berarti orang yang tidak sekolah tidak baik budi pekertinya. Artinya gini, ada grade yang membedakan ya, yaitu dalam proses pemecahan masalah dan kedua cara berpikir. Nah, jika kamu memang berpikir bahwa ketika kamu ingin usaha kemudian nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, menurut saya sih rasanya kurang tepat ya teman-teman ya. Tidak salah, tapi hanya saja kurang tepat. Karena begini, jika saja kamu misalnya punya uang 1 miliar ya, kemudian kamu tidak didasari oleh ilmu-ilmu mengenai bisnis, entrepreneur dan sebagainya, maka besar kemungkinan bisnis kamu itu tidak akan berkembang atau mungkin bahkan bisa terjadi kerugian. Believe it or not, biasanya orang-orang seperti itu selalu bertindak tanpa perhitungan ya. Jadi karena merasa uangnya banyak, mereka bisa buang-buang uang seenaknya. Tapi ketika kamu memiliki ilmunya, biasanya kamu akan berpikir taktis. Nah ini ya yang membedakan ketika orang itu mulai memahami sebuah ilmu serta wawasan saat sedang membangun karir, entah itu di bidang entrepreneur atau dimanapun ya. Mereka akan berpikir taktis. Ketika membangun sebuah bisnis, biasanya mereka akan berhitung dari segi permodalan. Nah misalnya nih modalnya, contoh bangun kafe sebanyak 150 juta yang dibutuhkan. Mereka akan berhitung 150 juta ini butuhnya untuk apa aja? Misalnya untuk pembelian interior, kitchenware, kemudian bayar karyawan, listrik dan sebagainya ya. Nah, ketika sudah jadi, sudah rapi, sudah bangun semuanya, pasti mereka akan berhitung break even point ya. Berapa lama break even point itu akan terjadi ya. Jadi ketika kita sudah keluarin duit, kan nggak mungkin juga kita modal nggak balik, dan nggak mungkin juga kita nggak ngambil untung dari bisnis kita ya teman-teman ya. Yang membedakan adalah cara pengolahan segi emosional. Nah yang kedua adalah cara pengolahan emosional ketika orang-orang yang memiliki wawasan lebih luas, ilmu yang lebih tinggi, biasanya secara emosional akan berbeda dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya belum sampai ke arah sana. Seperti apa sih contohnya? Misalnya ya teman semua ya, ketika dia mulai akan membangun bisnis, kemudian dia mendapat input atau masukan dari orang-orang membangun bisnis A bisa dapat keuntungan sebesar X rupiah per bulan. Anggap saja misalnya kamu buka franchise dapat keuntungan sebulan bisa 50 juta. Bagi orang yang mengenyam pendidikan lebih tinggi, biasanya mereka akan berhitung dulu. Mereka akan mencari sudut-sudut yang realistis. Apakah benar kalau kita misalnya buka franchise A, keuntungan kita sebesar 50 juta. Kemudian mereka akan berhitung modalnya berapa. Nah setelah itu baru mereka mengkaji ulang lalu mengambil sebuah tindakan. Namun ketika kita kurang memahami wawasan mengenai bisnis, biasanya kita akan langsung tergiur, memaksakan diri, meminjam uang, kemudian mulai bisnis tersebut yang pada akhirnya ketika berjalan tidak sesuai harapan, yang akhirnya menyalahkan keadaan. Padahal sebetulnya kesalahan diri kita sendiri yang terlalu mudah tergiur oleh orang-orang lain ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah cara berpikir, yang kedua sisi emosionalnya, dan yang ketiga adalah yang paling kentara sekali itu proses pemahaman saat menyerap wawasan atau menyerap ilmu ya teman-teman. Jadi ada sebuah perbedaan yang cukup kentara ketika orang mulai menimba ilmu, ketika orang ini dasarnya pintar, tapi ketika dia disekolahkan lebih tinggi, ternyata triggernya dalam dirinya itu semakin kuat
ya. Impulsnya jalan, kemudian dia langsung ketika mendapatkan sebuah wawasan atau ilmu, dia akan langsung mudah mengerti. Nah, ketika orang yang mungkin pendidikannya terbatas, biasanya mereka butuh waktu untuk mencerna. Meskipun terkadang ada kalanya orang yang mungkin pendidikannya kurang tinggi lebih cerdas daripada pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dan sudah makan asam garam, ya. Tetapi yang membedakan semua ini adalah dari sudut pengalaman, ya. Meskipun orang berilmu tanpa pengalaman, tetap saja teman-teman ya akan kurang. Jadi ada dua timbangan yang memang menurut saya setara, ya, antara ilmu serta pengalaman hidup. Itu betul-betul sangat dibutuhkan sekali. Nah, buat kamu gimana nih yang misalnya Kang, saya ini tidak merasakan sekolah sampai kuliah, sampai SMA. Saya ini hanya orang yang sekolahnya hanya sampai SD saja dan saya ingin memulai bisnis. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Sebetulnya takaran rezeki itu sudah disiapkan oleh Tuhan masing-masing. Namun yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mau menyediakan waktu minimal 1 hari setengah jam untuk mau belajar. Di beberapa konten saya di belakang saya selalu bahas mau luangkan waktu setengah jam atau minimalnya 10 menit untuk mau membaca. Dan ketika misalnya kamu terbatas dengan pemahaman, kamu boleh cari support system yang bagus. Misalnya keluarga kamu belum mumpuni, kamu bisa dekati orang-orang yang lebih paham. Zaman sekarang zaman media sosial, memang banyak sekali orang-orang yang bisa dimintai pendapat. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang memanfaatkan kebodohan orang-orang yang saat akan memulai bisnis. Nah, tetap saja semua ada common sense ya teman-teman ya. Ada rasa dalam diri yang tetap harus kita gunakan ya. Common sense-nya tetap digunakan bahwa sekolah itu penting ya. Dan jika kamu menganggap sekolah itu tidak penting, maka kamu akan lihat hasilnya ketika menikah nanti. Bagaimana kiranya ketika putra atau putri kamu bertanya mengenai sebuah pelajaran yang tidak kamu kuasai, lalu siapa yang akan membimbing mereka? Dan buat kamu yang merasa bahwa saya nggak sekolah tinggi, saya sangat berkecil hati, jangan berkecil hati, karena banyak jalan menuju Roma. Banyak buku yang bisa kamu baca, sekarang pun banyak juga YouTube yang bisa kamu tonton, yang pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. So buat kamu kesimpulannya adalah pendidikan itu adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita di masa mendatang. Meskipun tidak menjamin sebuah kesuksesan, tapi dengan kita belajar setinggi mungkin, maka kesuksesan itu akan semakin mudah diraih tentunya dengan memahami prosesnya. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Yang ketiga, jelas tidak lepas dan tidak bosan belajar. Itu yang terpenting ya teman-teman semua ya. So buat kamu jika ada saran, pendapat, boleh ya komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.